Pernahkah kamu merasa cari kerja sekarang terasa jauh lebih sulit? Padahal lulusan semakin banyak, akses informasi ada di genggaman, skill bisa dipelajari dari mana saja secara gratis. Tapi tetap saja, pintu itu seolah tertutup rapat. Mungkin kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin saya kurang pintar atau CV saya kurang bagus. Tapi sebelum kamu tenggelam dalam self-blame, ada satu fakta yang harus kamu tahu. Ini bukan cuma tentangmu. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar, lebih sistemik, dan lebih kompleks dari sekedar urusan skill individu. Data menunjukkan keresahan kamu itu nyata. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia masih berada di angka sekitar 7,35 juta. Dan ironisnya, tingkat pengangguran terbesar justru datang dari mereka yang memiliki ijazah, lulusan SMK, dan bahkan perguruan tinggi. Laporan dari International Labour Organization juga menegaskan bahwa anak muda punya kemungkinan 3 kali lebih besar untuk menganggur dibandingkan dengan orang dewasa. Artinya, semakin banyak orang yang siap kerja, tapi kursinya semakin sedikit. Mengapa itu bisa terjadi? Mari kita bedah satu fenomena yang membuat geleng-geleng kepala. Lowongan kerja entry level, tapi minta pengalaman sangat panjang. Ini adalah sebuah paradoks. Bagaimana bisa kamu punya pengalaman kalau untuk mendapatkan pekerjaan pertama saja butuh pengalaman? Pertanyaannya, kenapa perusahaan melakukan ini? Jawabannya sederhana tapi pahit. Efisiensi. Dulu, perusahaan mau berinvestasi untuk melatih karyawan baru, nge-freeze gede duit. Tapi sekarang, banyak perusahaan tidak ingin keluar biaya untuk melatih orang dari nol. Mereka ingin orang yang hari Senin masuk, hari Selasa sudah bisa menghasilkan profit. Dampaknya, tangga pertama dalam karir kamu sengaja dicabut oleh sistem. Laporan dari McKinsey & Company menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, otomatisasi dan digitalisasi. Banyak pekerjaan kelas menengah yang dulu jadi tempat bernaung jutaan orang, sekarang mulai hilang. Tugas administrasi diganti sistem otomatis. Desain grafis level pemula, ada AI. Bukan berarti manusia tidak dibutuhkan, tapi jumlah orang yang dibutuhkan untuk satu tugas berkurang dengan drastis. Persaingan untuk memperebutkan kursi yang tersisa menjadi berkali-kali lipat lebih berdarah-darah. Mungkin di titik ini ada yang berkomentar, jangan malas. Buktinya, si A dari latar belakang sulit bisa sukses masuk perusahaan top. Mari kita bersikap adil. Si A memang hebat, kerja kerasnya nyata, kedisiplinannya luar biasa, dan dia layak mendapatkan kesuksesannya. Kita tidak sedang mendiskreditkan mereka yang berhasil. Tapi secara logika, inilah yang disebut sebagai survivor bias. Kita terlalu fokus pada pemenang yang berhasil lolos dari lubang jarum. Lalu kita jadikan itu standar umum bagi semua orang. Kita sering lupa bahwa di belakang satu orang sukses itu ada ribuan orang lain yang melakukan kerja keras yang sama, punya disiplin yang sama, tapi tidak mendapatkan hasil yang sama.
Masalahnya bukan pada orang yang sukses, tapi pada cara kita menggunakan kesuksesan mereka untuk menghakimi mereka yang sedang berjuang. Keberhasilan individu adalah inspirasi, tapi fakta statistik tetaplah realitas. Menganggap satu kisah sukses sebagai bukti bahwa sistem baik-baik saja adalah kekeliruan berpikir. Kita harus bisa menghargai mereka yang sudah sampai di puncak sambil tetap kritis mengakui bahwa jalannya memang sedang rusak bagi jutaan orang lainnya. Apakah memang harus sesulit ini? Apakah wajar jika seorang lulusan sarjana harus merasa buta saat masuk ke dunia kerja? Jawabannya, tidak. Di negara dengan tingkat pengangguran muda yang rendah, pendidikan bukanlah sebuah menara gading yang terisolasi. Mereka melakukan apa yang disebut sebagai simbiosis mutualisme antara akademik dan industri. Lihat Jerman dengan dual education sistemnya. Di sana, perusahaan tidak duduk manis menunggu lulusan datang. Mereka jemput bola. Siswa SMK atau mahasiswa menghabiskan 50-70% waktu mereka langsung di lantai produksi atau kantor. Bukan cuma duduk di kelas mendengarkan teori dari buku teks yang terbitan puluhan tahun lalu. Mereka dibayar, mereka dilatih dengan alat standar industri terbaru. Dan saat lulus, mereka bukan lagi anak baru yang bingung tapi tenaga ahli yang sudah punya jam terbang. Lalu lihat Skandinavia dengan konsep lifelong learning dan flexicurity. Di sana, pemerintah sadar bahwa teknologi berubah setiap 6 bulan. Jadi, mereka punya sistem di mana pekerja yang industrinya mulai mati, misalnya akibat AI, tidak langsung dibuang ke jalanan. Mereka diberi tunjangan hidup sambil diwajibkan mengikuti pelatihan reskilling gratis yang didesain bersama industri dan teknologi. Di kita, kondisinya seringkali paradoks. Kampus fokus mengejar akreditasi dan teori, sementara industri bergerak dengan kecepatan cahaya, menggunakan teknologi yang bahkan belum masuk ke kurikulum. Akhirnya, terjadilah mismatch massal. Pendidikan jalan ke utara, industri jalan ke selatan. Lulusan kita akhirnya terjebak di tengah jembatan yang putus, punya ijazah tapi tidak punya relevansi. Kita harus berhenti mendidik anak muda untuk masa lalu dan mulai melatih mereka untuk masa depan. Kita tidak bisa terus membicarakan solusi individu jika jalannya memang buntu. Perlu ada solusi sistemik dalam perspektif governance yang kuat. Beberapa contohnya, misalnya social safety net. Negara harus menekan biaya hidup dasar, transportasi, dan kesehatan misalnya, agar daya beli pekerja tetap terjaga meski gaji tidak naik drastis. Insentif vokasi, pemerintah harus memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang mau berinvestasi melatih fresh graduate. Regulasi properti memastikan harga tempat tinggal tidak naik 10 kali lipat dari kenaikan gaji tahunan. Meskipun sistemnya belum ideal, kamu harus tetap bertahan. Contohnya, fokus pada meta skill, pelajari problem solving dan adaptasi AI. Alat bisa ganti, tapi pola pikir solusi itu abadi. Build your evidence. Ijazah saja tidak cukup. Tunjukkan bukti karya sebagai portofolio hidup. Selanjutnya, networking adalah kunci. 60% lowongan kerja tidak pernah dipublish secara massal atau publik. Mereka diisi lewat referensi.
Cari kerja sekarang memang lebih sulit, dan itu bukan salah kamu sepenuhnya. Itu adalah gejala dari sistem yang belum terhubung dengan baik. Masalahnya bukan hanya di orangnya, tapi di jembatan dan sistemnya. Menurut kamu, apa yang paling mendesak untuk diperbaiki? Kurikulum kampus yang kaku, ego perusahaan yang terlalu tinggi, atau regulasi dan kebijakan yang belum mendukung?